Sebagai tuan rumah, kita tidak mungkin mengatakan bahwa kita siap dengan peringkat ke-6 atau tentu harus nomor 1 gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rasmanuddin Haji Rahamin di Rasman Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah seorang pejabat di Kabupaten Semeru. Langsung saja kita sapa ini Bapak Asluddin SEMKes. Bagaimana kabarnya Pak malam ini? Alhamdulillah Pak Ras. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Beliau sekarang menjabat sebagai asisten 1 tata pemerintahan dan Kesra, dan Kesra. Sekaligus juga PLT Dinas Catatan Sipil. Betul ya? Dinas Catatan Sipil. Baik, malam ini kita akan berbincang-bincang tentang prestasi kafilah MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran Kafilah Semeru MTQ ke-35 di Kabupaten Benar Meriah yang baru lebih kurang 2 minggu yang lalu ya kita laksanakan. Dan Pak Asluddin ini dipercaya sebagai ketua kafilah MTQ Kabupaten Semeru. Dan baik, kita langsung ini mungkin kita bisa berbagi cerita ini bagaimana biasanya ketua kafilah itu kalau di tempat lain saya lihat itu kepala dinas syariat Islam gitu. Ya. Ini bagaimana ceritanya bisa asisten 1 nih yang ditunjuk nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam pada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita barangkali mengajak kepada apa yang Pak Aras sampaikan terkait dengan perjalanan kontingen atau kafilah Kabupaten Semeru ke arena MTQ ke-35 di Benar Meriah. Secara pribadi ini, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi terkait dengan catatan-catatan penting terkait dengan prestasi yang telah diraih oleh kafilah Kabupaten Semeru ke Benar Meriah. Pak Rasman, pertama ini kehadiran Rasman Podcast ini bagi saya sesuatu yang luar biasa kehadirannya karena merupakan satu bentuk edukasi nih kepada warga kita dan harapan saya dengan Rasman Podcast ini akan bisa mengedukasi lebih banyak terkait isu-isu yang aktual untuk membangun positif Pak Ras. Insyaallah dengan kerjasama semua insyaallah. Ya insyaallah. Baik Pak Ras, terkait dengan perjalanan kafilah MTQ ke-35 di Benar Meriah. Pertama tadi Pak Aras sampaikan biasanya yang menjadi ketua kafilah itu adalah Bapak Kepala Dinas Syariat Islam. Barangkali terkait dengan kebijakan pemerintah, barangkali juga Pak Kepala Dinas Islam juga masuk di dalam tim kafilah ke-35 di Benar Meriah. Namun dalam struktur organisasi yang dalam hal ini dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka ajang MTQ ke-35, saya sebagai asisten tata pemerintahan Kesra dipercayakan sebagai ketua kafilah. Barangkali itu ya biasa barangkali tidak sesuatu yang luar biasa. Yang penting bagaimana hasilnya luar biasa. Pak Ras, sekira saya sampaikan terkait dengan perjalanan kafilah MTQ Kabupaten Semeru ke Benar Meriah ke-35. Barangkali kalau kita mau review ke belakang sejenak terkait bagaimana prestasi yang kita raih hari ini dan bagaimana sebelumnya. Untuk Pak Aras dan pendengar yang budiman, saya sampaikan bahwa pada saat MTQ ke-31 dan 32 beberapa tahun yang lalu di tepatnya di PD, kita meraih pada posisi 12 besar dari 23 kabupaten kota. Nah, ketika kita bandingkan dengan
prestasi kita tahun ini di Benar Meriah pada posisi ke-6, artinya ada peningkatan signifikan atau lompatan 100% dari sebelumnya. Dari sebelumnya, Ya, dari 12 ke 6 gitu ya. Ya. Itu barangkali sekilas gambaran prestasi atau kinerja kita keseluruhan, itu baik support pemerintah maupun ya dari adik-adik kita yang memang notabene mereka secara langsung pembinaannya, sehingga dari sebelumnya sampai dengan saat ini itu tadi dari ranking 12 besar ke ranking 6 besar. Dari 23 kabupaten kota ya, luar biasa. Berapa kafilah, berapa rombongan kafilah yang kita berangkat? Kalau yang langsung yang menjadi pelomba atau adik-adik kita, anak-anak kita yang melakukan pertandingan atau perlombaan di sana, itu jumlahnya 46 orang. 46 itu terdiri dari 25 orang laki-laki dan 21 orang dari perempuan. Itu sudah peserta maksimal atau masih ada yang sebetulnya yang belum terisi? Itu belum maksimal, masih ada beberapa sebenarnya yang harusnya juga ikut, cuma akan ada beberapa hal, terutama nih ada anak-anak atau adik kita yang pada waktu perlombaan itu lagi kuliah. Jadi mereka tidak berhadir karena lebih barangkali memilih untuk ada cabang apa yang tidak terisi? Salah satu diantaranya itu khat. Khat ya. Kaligrafi. Ya. Itu kita nggak ada. Ada, tapi dari beberapa model kaligrafinya itu ada satu cabang itu yang tidak kita hadir karena tadi. Jadi khatnya juga ada beberapa lagi beberapa, ya. Iya. Saya lihat ada yang model temporer gitu ya. Ya. Modelnya ya. Jadi itu salah satu alasannya anak-anak kita itu tidak bisa hadir karena faktor. Selain khat ada lagi yang tidak kita ikuti. Yang setahu saya itu yang tidak terlupakan. Nah, juara kita ranking 6 ya. Peringkat ke-6 ya. Peringkat ke-6 atau ranking ke-6, juara ke-6. Kita juara satunya ada berapa itu? Dan juara satunya itu ada 3 orang. Juara satunya 3 orang. Itu cabang apa saja? Yang seingat saya ada tilawah, kemudian ada tartil, kemudian yang tilawahnya itu kalau silap saya ada yang remaja, ada yang dewasa. Dewasa. Kemudian ada satu yang tartil itu anak-anak. Nah, ketika yang ketika di PD, sebelumnya di PD ya? Ya, di PD. Yang di Benar Meriah ini di PD ya? Di PD. ETK itu berapa kali? Jaraknya berapa? Setiap tahun? Per 2 tahun. Setiap 2 tahun sekali? Ya. Setiap 2 tahun sekali ya? Oke. Waktu di PD kita tidak ada juara satu ya? Memang lupa saya datanya kalau dari sebelumnya, tapi namun saya hanya mengingat bahwa kita di ranking 12 itu. Di ranking 12 gitu ya. Apa yang membedakan persiapan ketika di PD waktu itu? Saya kira kan Pak Asluddin waktu itu di mana posisinya itu? Kalau waktu itu saya masih di dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya. Tapi kan saya kira masih tahu lah posisi perkembangan persiapan kafilah kita. Apa yang membedakan persiapan ketika itu dengan persiapan yang terakhir ini? Barangkali kalau yang kontingen kita yang ketiga Benar Meriah memang ada lebih fokus kita melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang memang sebelumnya mereka sudah bertarung di beberapa event terutama yang di PD. Jadi dasar pengalaman dari PD tentu kita punya target bagaimana untuk event kafilah kita kompetensi untuk MTQ ke-35 itu bisa ada kenaikan peringkat. Oleh karena itu pemerintah daerah juga melalui Dinas Islam kita bersama-sama untuk mencoba melakukan training kembali kepada anak-anak kita sebagai calon kafilah kita yang ke Benar Meriah. Ada TC gitu. Ada TC kita. Apa beda TC yang dulu misalnya terlalu singkat dan ini terlalu lebih lama, atau mungkin pembimbingnya berbeda, apa yang kemudian? Kalau saya sekilas melihat pertama ada kesungguhan kita dari anak-anak kita. Kemudian memang tempat TC mereka itu barangkali kalau dari sebelumnya mungkin tidak maksimal gitu, sehingga ya kita coba dengan pelatih yang memang dalam tanda petik tingkat barangkali kualitas dari guru-guru yang tempat kita titip anak-anak kita itu
lebih baik dari lebih, sebelumnya. lebih baik lagi. Ya. Baik, kita saat ini berada di peringkat 6 gitu ya. Dan informasi yang saya dapatkan MTQ ke depannya itu akan dipusatkan di Sebelu. Sebelu. Ya, Nah, ya. ini kira-kira nih ya, Pak Asluddin meskipun ketua LPTQ-nya siapa nih sekarang? Juga saya sebenarnya. Oh gitu? Ya. Oh, berarti saya tidak salah bertanya. Saya juga tidak salah mengundang gitu ya. Persiapan apa ini yang disiapkan untuk ya tentu sebagai tuan rumah ya kita tidak mungkin mengatakan bahwa kita siap dengan peringkat ke-6 atau tentu harus nomor 1 gitu kan. Nah, ini persiapan apa yang akan dilakukan untuk menjadi nomor 1 dan menjadi tuan rumah gitu. Baik, terima kasih Pak Ras. Ini memang sebenarnya menarik ya, ketika kita berbicara kita sebagai tuan rumah nantinya tahun depan. Dan tahun depan itu kalau tidak silap itu sekitar tahun depan atau tahun depan 2023 sekitar bulan November insya Allah. Oh gitu? Ya. Tapi 2 tahun kan? Enggak, memang sebenarnya 2 tahun, cuma karena sebenarnya Kabupaten Sebelu sebenarnya tahun ini, kenapa? Karena ada COVID kemarin. Oh gitu. Jadi yang seharusnya di tahun belakang itu sebenarnya tahun dual selisih kan COVID kan awal 2019. Jadi benar meriah ini seharusnya 2021. Seharusnya ya tahun kemarin seharusnya. Oh begitu. Dan ini tidak digeser berarti. Tidak. Kita 2023. Ya, seharusnya kalau kita mau merunut kepada 2 tahun sekali, seharusnya kan 2024. Cuma karena itu tadi COVID, sehingga yang tadinya seharusnya PD itu tahun 2020 dilakukan pada 2021 karena masalah COVID kemarin. Nah, sehingga Kabupaten Sebelu yang kalau kita hitung untuk perbuatan itu seharusnya 2024. Berarti persiapan kita lebih kurang tinggal 1 tahun lagi. Efektifnya 1 tahun. Jadi kalau November ya, sekarang Juli, ya kan? Libur Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Berarti 1 tahun lagi ya. Itulah para selang yang sangat menarik ketika kita berbicara ketika persiapan kita hanya 1 tahun. Nah, ketika berbicara persiapan tentu kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, terutama ini terkait dengan masalah arena utama kita, tempat arena utama kita di sana. Dan untuk barangkali kita maklumi dari sisi barangkali persiapan tempat, karena MTQ yang mau kita lakukan ini tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa. Artinya ada proses tender di situ. Nah, kalau kita berbicara tender itu ya sekarang untuk informasi barangkali Pak Ras baru tahap di ID-nya yang kita sedang siapkan. Dan ketika itu kita berbicara di ID, itu bisa jadi mungkin bulan Agustus baru ada pemenang. Nah, ketika itu sudah ada pemenang, itu kan baru perencanaan untuk selanjutnya. Dan apa yang terjadi di Benar Meriah, saya kira ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Betul. Itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan. Itu gimana di sana? Memang terus terang ini kalau kita berbicara di Benar Meriah, saya melihat sekilas memang dari segi persiapannya kurang maksimal. Bayangkan saja itu pada malam mau pembukaan saja masih ada pekerjaan-pekerjaan yang disisip begitu. Karena kan yang disiapkan bukan di situ. Iya, makanya arena utamanya itu sebenarnya bukan yang pada saat MTQ yang ke-35 itu dipakai, itu arena pacuan kuda. Kuda yang sudah disiapkan anggaran yang cukup besar, berapa miliar itu ya? Ya, mangkrak. Nggak selesai. Makanya berkaca dari pengalaman itu, tadi juga kita rapat dengan tim, nantinya untuk persiapan MTQ ke-36 nanti di Kabupaten Sebelu, berkaca dari Benar Meriah. Tentu ini yang harus kita kawal sama-sama ini, sehingga harapan kita apa yang ingin kita targetkan, kita menjadi tuan rumah yang terbaik, itulah yang harus kita maksimalkan Pak Ras. Sampai saat ini berarti memang lokasi tidak ada, saya lihat itu sudah mulai ada land clearing sudah land clearing dan tidak ada pilihan lain, berarti yang memang dipusatkan di sana ya. Memang itu arena utama yang kita rencanakan, tetapi memang ada beberapa opsi nanti ketika mungkin di perjalanan mungkin ada hal-hal yang perlu kita barangkali kondisikan, karena dengan waktu yang sekarang efektifnya 1 tahun, tentu dengan persiapan tahapan-tahapan sebelum kepada barangkali pekerjaan fisik itu, makanya ada beberapa opsi nanti kemungkinan ketika mungkin di arena utama itu menurut kita barangkali nanti tidak maksimal, maka kita nanti buat opsi mesti ada plan A, ada plan B nya gitu. Sebagai tuan rumah,
seperti Benar Meriah, itu bantuan dari provinsi berapa miliar? Saya kurang tahu persis berapa, tapi kalau yang untuk Kabupaten Simbulu yang bakal digelontorkan itu sekitar 30 miliar. 30 miliar. Itu dari provinsi. Itu dari provinsi. Ada sharing dari daerah juga? Ada sharing. Ada sharing. Untuk para maklumi bahwa salah satu sharing yang kita sudah siapkan itu termasuk penyiapan arena utama penimpunannya itu ada dari APBK. Ya. Berapa persen sharingnya? Memang tidak ditentukan berapa, tergantung kemampuan daerah. Tapi untuk angkanya sekitar 7,5 M sudah merupakan dana sharing untuk penimbunan dan barangkali perluasan nanti di arena utama itu. Berarti lebih kurang 50 miliar akan habis. Barangkali kalau estimasi dibanding dengan ditambah dengan penunjang kemungkinan seperti itu. Baik Pak Sunudin, terima kasih atas bincang-bincangnya. Baik, dan di waktu yang lain. Baik. Kita berharap ini persiapan MTQ kita ini betul-betul bisa memberikan yang terbaik, karena memang event-event secara provinsi juga saya kira sangat jarang, dan tentu event MTQ di 36 ini ya. Kayak kita nanti ke 36 ini, mudah-mudahan ini juga memberikan pandangan baru bagi kabupaten lain gitu ya. Dan saya kira ini bagi mereka ini suatu hal yang luar biasa, bisa datang ke Simbulu gitu kan. Yang mungkin selama ini ya hanya ditanya saja gitu ya. Seperti apa bagaimana berapa jam ke Simbulu dan sebagainya gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan lain yang mungkin mau bisa disampaikan untuk persiapan kita yang lainnya, kepada kafilah kita, kepada masyarakat kita, dan yang lainnya mungkin. Baik, pertama barangkali ketika kita ingin menjadi tuan rumah, tentu kita harus ada persiapan yang maksimal mengarah ke event itu. Tentu adik-adik atau anak-anak kita harapkan mereka tidak terlena dengan apa yang kita raih untuk tahun kemarin di Benar Meriah. Tentu memacu semangat untuk bisa terus mengasah ilmunya sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang kedua, juga kita masyarakat, mari sama-sama kita mendukung untuk suksesnya MTQ ke-36 Kabupaten Simbulu yang insyaallah pada November tahun 2023 yang akan datang. Dan mari kita doakan sama-sama, semoga kita menjadi tuan rumah, menjadi barangkali pelayan yang terbaik dalam MTQ tahun depan untuk MTQ ke-36. Tepatnya di bulan November ya. November tahun 2023. Ya. Tapi kalau tidak salah itu sudah berdekatan dengan pemilu ya. Ya. Rangkaiannya ya. Rangkaiannya ya. Karena kalau tidak salah kalau masalah pemilu biasanya sudah ada penetapan partai politik ya. Iya. Pada Desember. Ya, ini sekali terima kasih nih Pak Rasman sudah mengundang. Ya, semoga ini bisa membawa keberkahan untuk kita seluruhnya, terutama ini untuk Rasman Forecasting. Terima kasih atas waktunya Pak Asmudin di sela-sela kesibukan yang luar biasa, dan sukses terus. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kafilah MTQ ke-35 yang telah mengharumkan Semelu, dan insya Allah di MTQ 36 nanti di Kabupaten Semelu kita akan meraih juara 1. Amin. Doa kita semuanya, mohon dukungan, mohon doanya dan kebersamaan kita, dan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.